Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita kepada bab yang pertama dari Sirah An-Nabawiyah dari Ibnu Hisham rahimahullah, yaitu bab tentang mengenal asal-usul Nabi Muhammad dan bangsa Arab, terbentangnya mata rantai kenabian dari Adam alaihi salam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham An-Nahwi atau Ibnu Hisham berkata, ini adalah buku sirah biografi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Adapun nama asli dari Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Amr bin Abdul Manaf. Nama Abdul Manaf adalah Al-Mughirah bin Qusay. Sedangkan nama Qusay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malin bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Sedangkan nama asli Mudrikah adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud. Disebutkan pula nama Ud adalah Udad bin Muqawwim bin Nahura bin Nairah bin Ya'rub bin Yashyu bin Yashub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarih, yang tak lain adalah Azar bin Nahura bin Saruha bin Falakh bin Aibar bin Shalakh bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamka bin Mutawashlikha bin Ahnuha. Dia adalah Nabi Idris sebagaimana perkiraan mereka, wallahu a'lam. Beliau adalah orang pertama yang mendapat karunia kenabian, orang pertama yang menulis dengan pena, bin Yarid bin Muhlayili bin Qainan bin Yanisha bin Shith bin Adam alaihi salam. Ibnu Hisham berkata, Ziyad bin Abdullah Al-Bakai telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq Al-Mutallibi uraian nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Adam alaihi salam sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, termasuk uraian tentang Idris dan yang lainnya. Khalid bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi telah meriwayatkan kepada saya dari Syaiban bin Zuhair bin Syakik bin Thawr bin Qatadah bin Du'amah bahwa sesungguhnya dia berkata, Ismail adalah anak Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarih, yang tak lain adalah Azar bin Nahura bin Asraha bin Arhuwa bin Falakh bin Abir bin Shalakh bin Irfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamka bin Mautashalakh bin Ahnuha bin Yarid bin Mihlaila bin Qayyina bin Yanisha bin Shith bin Adam alaihi salam. Ibnu Hisham berkata, saya insyaallah akan memulai kitab ini dengan menyebutkan Ismail bin Ibrahim dan anak-anak keturunannya, yang darinya lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berurutan dari Ismail hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi pembicaraan di kalangan mereka, dengan meninggalkan pembahasan tentang anak-anak Ismail yang lain dengan tujuan untuk mempersingkat pembahasan ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan menyebutkan sirah biografi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sebagian apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq
di mana Rasulullah tidak pernah mengatakannya dan tidak pula diturunkan di dalam Al-Quran. Juga tidak relevansinya dengan kitab ini. Tidak juga ada penafsiran tentangnya. Tidak pula kesaksian penguat dalam masalah ini. Karena saya sebutkan dengan ringkas. Saya meninggalkan syair-syair yang dia sebutkan, yang tidak pernah menurutku ada dari kalangan orang-orang berilmu yang mengetahuinya, dan sebagian lainnya berisikan prasangka buruk pada sebagian manusia. Sebagian lainnya tidak diriwayatkan oleh Al-Bakai kepada kami melalui riwayatnya. Insya Allah saya akan mengutarakan secara lengkap hal-hal lain yang dapat dipercaya darinya dan diketahui. Ibnu Ishaq berkata, Ziyad bin Abdullah Al-Bakai berkata, meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq Al-Mutallibi. Dia berkata, Ismail bin Ibrahim alaihi salam memiliki 12 anak laki-laki. Nabata adalah anak sulungnya. Qaidar, Azbul, Mubish, Misma, Mashi, Dimma, Azar, Taima, Yatur, Nabisha, Qaizuma. Ibu mereka adalah Ra'lah binti Mudah bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Ishaq berkata, Jurhum adalah anak dari Yaqtan bin Aibar bin Sharah. Yaqtan adalah Qahtan bin Aibar bin Sharah. Ibnu Ishaq berkata, umur Ismail sebagaimana disebutkan di tengah mereka adalah 130 tahun. Dia meninggal di usia ini lalu dimakamkan. Semoga rahmat Allah dan berkahnya senantiasa berlimpah padanya. Dia dimakamkan di Hijr bersama dengan ibunda tercintanya Hajar. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya atas mereka. Ibnu Hisham berkata, orang-orang berkata Hajar dan Ajar, mereka mengganti huruf H dengan alif pada sebagaimana mereka mengatakan Haroku al-Ma'i menjadi Aroku al-Ma'i. Sedangkan Hajar sendiri berasal dari Mesir. Ibnu Hisham berkata bahwa Abdullah bin Wahab telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Lahi'ah dari Umar mantan budak Gufrah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ahli dhimmah ahli al-madarasa fi ahli dhimmah ahli al-madaratis suhmil ji'an fa inna lahum nasaban wa sahran. Diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar dalam Al-Muntakhab Azwaj An-Nabi dengan sanad yang mursal, dan dalam sanadnya ada Umar mantan budak Gufrah, sedangkan dia adalah dhaif atau lemah. Takutlah kalian kepada Allah, tampakkan kebaikan kalian kepada ahli zimmah, orang-orang yang berada di sebuah negeri hitam dan berambut keriting, karena mereka memiliki nenek moyang terhormat dan ikatan pernikahan dengan kita. Umar mantan budak Gufrah berkata, nasab mereka adalah bahwa ibu Ismail adalah ibu orang Arab. Hajar berasal dari sebuah desa yang ada di depan Faroma di Mesir. Sedangkan ibu Ibrahim, Maria, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadiah dari Muqawqis, berasal dari Hafna di kawasan Asita. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab al-Zuhri mengatakan bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Ansari kemudian menjadi As-Sulami telah meriwayatkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza patahtum Misra fastausu bi ahliha khairan fa inna lahum dhimmah wa rahimah." Hadis riwayat Muslim dengan sanad tersambung pada hadis nomor 2543 hadis Abu Dzar. Jika kalian menaklukkan Mesir, maka berlaku baiklah pada penduduknya, karena mereka memiliki perlindungan dari kita dan mereka memiliki hubungan kekerabatan. Maka aku katakan kepada Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, apa maksud rahim kekerabatan bagi mereka yang disebutkan Rasulullah SAW? Maka dia pun berkata, Hajar ibunda Ismail berasal dari mereka.
Ibnu Hisham berkata, dengan demikian orang-orang Arab secara keseluruhan adalah anak-anak Ismail dan Qahtan. Sebagian orang Yaman mengatakan bahwa Qahtan adalah anak keturunan Ismail, dan mereka mengatakan bahwa Ismail adalah bapak seluruh orang Arab. Ibnu Ishaq berkata, Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh bin Thamud dan Judais, dua anak Abir bin Iram bin Sam bin Nuh, Tasem, Imlak, Umaim adalah anak keturunan Lawith bin Sam bin Nuh. Keseluruhannya adalah orang-orang Arab. Nabit bin Ismail mempunyai anak bernama Yasjub bin Nabit. Yasjub mempunyai anak Ya'rab bin Yasjub. Ya'rab memiliki anak Tabrah bin Ya'rab. Tabrah memiliki anak Nahura bin Tabrah. Nahura punya anak Muqawwim bin Nahura. Muqawwim punya anak Adad bin Muqawwim. Dari Adad lahir Adnan bin Udad. Ibnu Hisham berkata, disebutkan pula bahwa ayah Adnan adalah Ud. Dari Adnan inilah berpecahlah keturunannya ke dalam berbagai kabilah dari anak-anak keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Adnan memiliki dua anak yang bernama Ma'ad bin Adnan dan Ak bin Adnan. Ibnu Hisham menyebutkan Ak menetap di negeri Yaman karena dia beristrikan seorang wanita dari Bani Asy'ariyun. Dia tinggal di sana, maka jadilah dia sebuah negeri dengan satu bahasa. Asy'ariyun adalah keturunan Asy'ar bin Nabat bin Udad bin Zaid bin Humaisi bin Amr bin Arib bin Yasjub bin Zaid bin Kahlan bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Ada juga yang menyebutkan bahwa Asy'ar adalah Nabat bin Udad. Ada juga yang menyebutkan bahwa Asy'ar adalah anak dari Malik, sementara Malik adalah Malik Madij bin Udad bin Zaid bin Humaisi. Disebutkan pula bahwa Asy'ar adalah anak dari Saba bin Yasjub. Abu Muhrij, Khalaf al-Ahmar, dan Abu Ubaidah mengutip sebuah sajak milik Abbas bin Mirdas, salah seorang keturunan Bani Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Habsah bin Qaish bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan menyanjung Ak bin Adnan yang bergelarkan Ghassan hingga mereka diusir dengan sempurna. Syair ini kutipan dari syair yang sangat panjang. Ghassan adalah nama bendungan air di Ma'rib di Yaman yang merupakan tempat minum bagi anak-anak Mazin bin Al-Asad bin Al-Ghawth. Maka mereka dinamakan dengan nama ini. Ada pula disebutkan bahwa dia adalah sumber air yang berada dekat Juhfah, di mana mereka minum dari air itu, yang kemudian kabilah-kabilah dari anak Mazin bin Al-Asad Al-Ghawth bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan dinamakan dengan nama ini. Hasan bin Thabit Al-Ansar dan orang Ansar adalah Bani Aus dan Khazraj, yang merupakan anak Harithah bin Tha'labah bin Amr bin Harithah bin Imrul Qais bin Tha'labah bin Mazin bin Al-Asad bin Al-Ghawth. Jika kau bertanya, maka sesungguhnya kami keturunan orang terhormat. Al-Asad nasab kami dan Ghassan mata airnya. Ini adalah bait syair Hasan bin Thabit. Orang Yaman berkata, sebagian Ak, yakni mereka yang tinggal di Khurasan, di antaranya adalah Ak bin Adnan bin Abdullah bin Al-Asad bin Al-Ghawth. Disebutkan juga bahwa Adnan bernama Udhan bin Abdullah bin Al-Asad bin Al-Ghawth. Ibnu Ishaq berkata, Ma'ad bin Adnan mempunyai 4 orang anak. Nizar bin Ma'ad, Quda'ah bin Ma'ad, dia adalah anak sulungnya, yang dengannya Ma'ad dipanggil Abu Quda'ah, sebagaimana yang mereka perkirakan. Kemudian Kunus bin Ma'ad bin Iyad bin Ma'ad. Adapun Quda'ah, dia pergi ke Yaman pada Himyar bin Saba. Nama Saba sendiri adalah Abdus Syam. Dia disebut dengan Saba karena dia adalah orang Arab pertama yang menawan musuh. Saba adalah anak dari Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Ibnu Hisham berkata,
Orang-orang Yaman berkata bahwa Qudaah adalah anak Malik bin Himyar. Amr bin Murrah al-Juhani Juhainah adalah anak laki-laki Zaid bin Laith bin Sa'ud bin Aslam bin Al-Haf bin Qudaah berkata, kami adalah anak-anak pemuka yang dihormati, Qudaah bin Malik bin Himyar, nasab yang sangat dikenal tak mungkin diingkari, terukir di batu prasasti di bawah mimbar. Ibnu Ishaq berkata, menurut genealogis Ma'ad, tidak ada dari keturunan Ma'ad yang tersisa di antara mereka ada Al-Nu'man bin Al-Munzir Raja Himyar. Kemudian Ibnu Ishaq berkata pula, Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihad Al-Zuhri mengatakan pada saya bahwa Al-Nu'man bin Al-Munzir adalah salah seorang keturunan Kunus bin Ma'ad. Ibnu Hisham berkata, disebutkan namanya adalah Qanas. Ibnu Ishaq berkata, Ya'qub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Akhnas meriwayatkan kepada saya dari Syekh kalangan Ansor dari Bani Zuraik bahwa sesungguhnya dia berkata padanya, sesungguhnya Umar bin Khattab tatkala diberikan padanya pedang Al-Nu'man bin Al-Munzir, dia memanggil Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf bin Qusay. Jubair adalah salah seorang genealogis Quraisy, bahkan masa orang Arab secara keseluruhan. Dia pernah mengatakan, sesungguhnya saya mempelajari nasab dari Abu As-Siddiq dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling ahli tentang nasab orang-orang Arab. Umar memberikan pedang tersebut pada Jubair serta berkata, dari keturunan siapakah An-Nu'man bin Munzir? Maka dia berkata, dia adalah salah seorang yang tersisa dari kabilah Kunus bin Ma'ad. Ibnu Ishaq berkata, adapun seluruh orang Arab, mereka beranggapan bahwa dia adalah seorang yang berasal dari Laham, keturunan Rabi'ah bin Nasr. Wallahu a'lam. Ibnu Hisham berkata, Laham bin Adi bin Al-Harith bin Murrah bin Udad bin Zaid bin Humashi bin Amr bin Arib bin Yasjub bin Zaid bin Kuhlan bin Saba. Ada juga yang menyebutkan dia adalah Laham bin Adi bin Amr bin Saba. Juga disebutkan dia adalah Rabi'ah bin Nasr bin Abi Harithah bin Amir bin Amir. Dia tetap tinggal di Yaman setelah migrasinya Amr bin Amir dari Yaman. Walhamdulillah, untuk bab 1 tentang asal-usul Rasulullah SAW telah dipaparkan dalam bab 1. Walhamdulillah.